Ini dia cast dari, wah ini spesial nih, Balada Zero. Alhamdulillah tahun kemarin kita sempat jadi opening di Jakarta Film Week. Gue merasakan bahwa ini bau-bau tahun 80-annya kental banget gitu. Semangat SMA-nya tuh diambil banget di sini. Abis ini gue pengen ngobrol sama Roy-nya juga gitu kan. Nggak usah. Di tempat podcast ada siapa aja nih? Ada cast-cast dari Balada Zero. Boleh kenal? Oke, mic check 1, 2, 3. Balik lagi bersama Willy Winarko. Kita ada di Opal OG Podcast. Apa kabar nih Opal Gang di luar sana? Yo. Wow. Hari ini kita punya orang-orang yang spesial di sini. Pastinya filmnya bisa ditonton tanggal 19 Januari 2023. Ladies and gentlemen, boys and girls, ini dia cast dari, wah ini spesial nih, Balada Zero. Yo. West Coast, East Coast, yo. Serang, yo. Kita pastinya kedatangan Aldo Gudel. Halo. Ada juga Yusuf Mahardika. Halo. Ada Kakak Kiki Narendra. Kenapa harus pakai kakek? Kita ini umurannya gak jauh loh. Cuman beda bulan aja. Oh gitu ya. Ada juga Kak Kiki, ada juga Kak Omara di sini. Ada juga Kak Marcel Dawin di sana. Halo. Gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah. Baik. Luar biasa pastinya. Beberapa hari lagi sampai kita bisa menonton film Balada Zero. Gimana nih rasanya? Rasanya yang pasti deg-degan karena ini film udah 2 tahun kita tunggu-tunggu. Yap. Bisa dinikmati segera sama semua penonton di Indonesia. Bahkan mungkin kalau ada kesempatan kita akan tayang di luar negeri ya. Amin. Jadi deg-degannya dari sekarang nih. Oke. Kayaknya katanya bakal masuk festival ya berarti ya. Penantian kita selama 2 tahun film ini dan alhamdulillah tahun kemarin kita sempat jadi opening di Jakarta Film Week. Yap. Terus lanjut ke Bali Makarya dan terakhir kemarin November di JAF, Jogja Asian Nice. Network Film Festival. Nah, akhirnya Januari nanti tanggal 19 kita ketemu penonton di seluruh Indonesia. Betul. Jadi ya jangan lupa nonton ke bioskop. Nice. Tapi kalau kita mikirin kayak gimana sih rasanya gitu ya bisa kembali lagi ke tahun 80-an, especially untuk teman-teman yang mungkin tidak hidup di zaman itu. Nggak, sebenarnya gue 80 tuh masih kecil gitu. Gue Oke. lahir tahun akhir 70-an, 79 gue lahir. Oke. Jadi 80 tuh masih kecil, tapi gue tanya sama om dan tante saya. Iya. Gue merasakan bahwa ini bau-bau tahun 80-annya kental banget gitu. Oke. Nugros sudah mempersiapkan ini, baik itu wardrobe-nya, kemudian bahasanya, Yes. kemudian lokasinya. Memang sengaja dipilih beberapa lokasi di Indonesia ini yang masih ada bau-bau tahun 80-annya tanpa harus banyak CGI. Oke. Itu jadi ibaratnya dibikin ya set-setnya gitu Setnya semuanya. sebenarnya sih udah jadi. Ada satu kota di daerah Lampung namanya Lampung. Kalianda. Oke. Kalianda. Awal mulanya sih mau nyari di daerah Jawa, cuma ternyata begitu di riset lagi ada beberapa bangunan-bangunan kok yang Udah terlalu modern, jadi Oke. takutnya bocor segala macam. Daerahnya tuh masih sangat 8 bulan sekali, nggak perlu banyak ngeset segala macam. Beberapa tempat dan titik masih bisa dipakai gitu. Jadi lebih real. Jadi di lokasi Lampungnya itu Ya. ada ketentuan daerah rupanya. Oke. Jadi setiap rumah tuh ada ciri khas Lampung yang ditambahin di depan rumah itu. Jadi tadi pas bilang CGI ada di sini, Oke. tapi dipakai untuk menghilangkan kekhasan Lampung itu. Oh gitu. Agar bisa jadi Serang. Iya. Karena emang settingnya itu di Serang sebenarnya gitu kan. Kira-kira gimana tuh rasanya kembali ke SMA? Karena kan setiap karakter itu kan punya tantangannya masing-masing. Iya. Jadi kalau ditanya challenge-nya apa ya sesuatu yang berbeda aja dari yang sebelumnya. Oke. Dimana setiap karakter ada dialek yang berbeda-beda. Mungkin kayak si Aldo ini berperan dia jadi siapa sih, gue lupa. Jadi Somat Iya, yang Somat. karakternya apa? Turunan Cina Jawa lah. Cina Jawa. Oke. Nah, kalau gua yang Cina Medan, jadi logatnya harus yang orang Cina banget, yang lu olang lu ya, lu paling lihai lu, opak apik moto lu. Maksud gue dibilang setiap karakter punya challenge-nya masing-masing dan ciri khasnya masing-masing. Di gua berbeda, di Ucup berbeda, mungkin di Mas Kiki berbeda, di
Omara beda, di Adul juga berbeda. Oke. Aldo kok Adul? Jadi gitu, tiap karakter tuh punya kesulitan masing-masing gitu. Kalau kita sendiri yang belum lahir pada zaman itu ya tugas kita untuk mencari gimana sih anak SMA atau 80-an itu kayak gimana. Dari gaya main, terus semangatnya mereka tuh kayak gimana ketika di sekolah, kan berbeda tuh semangat. Ya mungkin dulu semangat bolosnya anak sekarang sama umur tahun 80-an kan pasti berbeda gitu. Oh iya bener. Beda dong. Baru nyadar cara bolos pun mereka udah berbeda. Terus cara pacarannya sekarang udah ada sosial media, dulu nembak pun juga beda gitu kan, deg-degannya beda, mau ngedeketin cewek juga beda. Kalau sekarang mau ngedeketin cewek ya tinggal WA gitu kan. Bahkan cara protes ke guru pun dari anak tahun 80 sama anak sekarang kan beda. Itu dia sih yang kita research segala macem. Oh iya, berarti ini lo nggak bisa ya balik lagi kayak pas zaman gue SMA dulu nggak bisa ya, itu gue 2017 SMA nggak bisa. Iya, bukan SMA lo tapi ini SMA tahun 80-an. Oke. Iya, gue lulus SMA 2017. Tapi diambil juga lah semangat SMA-nya tuh diambil banget di sini, bahwa kayak SMA kan saat-saat yang paling indah gitu kan. Betul. Itu semangatnya tetap ada di masing-masing dalam karakter-karakter kita itu. Rebelnya segala macam itu serunya sih. Mulai jatuh cinta sama cewek, mulai pendekatan. Belum ada telepon. Karena ngerisetnya sebenarnya gue nggak terlalu susah ya, karena gue lulus SMA kan 8 tahun yang lalu gitu. Risetnya tinggal jadi tinggal nge-recall aja semua memori-memori SMA gue. Risetnya tinggal lihat foto zaman dulu ya. Ini nih. Jadi intinya adalah kenakalannya anak 80 sama anak zaman sekarang tuh kelakuannya nakalnya sama, tapi caranya aja yang berbeda. Jadi pada saat kita nonton, gue juga bandel kayak gini. Ternyata gue seseru ini juga gitu loh. Bukan berarti bertema 80 tapi nggak relate. Boring atau apa. Enggak, sama aja kelakuan bandel-bandelnya juga sama. Ada bedanya. Kita ngomongin tentang dialek. Tadi kan sempat ngobrol tuh tentang gimana cara ngomongnya. Kan ada beberapa bahasa-bahasa yang mungkin agak beda gitu. Karena itu ceritain dikit dong tentang gimana caranya untuk bisa masuk ke bahasa itu. Mungkin bisa berbahasa seperti itu, kayak bahasa Sundanya kayak gitu-gitu. Kita tuh pakai Sunda Serang ya. Iya, Sunda Serang. Sebelum mulai syuting pun prepnya lumayan lama tuh, hampir. Ada dialect coach-nya. Ada dialect coach-nya jadi Kang Ade Ubaidil namanya ya. Jadi dia ngelatih kita itu lumayan intens tuh, karena Sunda Serang tuh lumayan sulit untuk kita dialogin gitu. Jadi dengan tahun segitu ya. Dengan tahun segitu lagi. Iya. Jadi masih banyak beberapa katanya kok artinya beda segala macam. Oke. Jadi itu juga challenge sih sebenarnya mikirin bahasanya seperti apa gitu kan. Atau mungkin culture tadi yang 80-an itu seperti apa dan harus dimasukin ke dalam filmnya. Tapi boleh ceritain dikit gak bagaimana berperan dan juga main peran dengan berbagai orang-orang dari berbagai generasi lah gitu. Seneng sih. Bahkan pada saat reading pun bertemu dengan jajaran cast ini, ngerasain semangatnya tuh, waduh ini meletup-letup nih. Dan memang itu yang dicoba pengen didapat dari Nugros gitu kan. Bahwa semangat anak-anak muda ini, liarnya segala macam, cara nyari karakter, cara mereka bonding, kompaknya. Banget sih waktu itu. Kacau. Ingat dong. Tragedi kolam renang. Tapi jujur itu dia sih yang aku suka dari project ini, lintas generasinya itu loh. Generasi Om Arswendi ada, Pak Kiki dan Lulu Tobing ada, generasi kita Bang Marcel juga komplit gitu. Iya. Jadi apinya tuh yang sama. Apinya tetap sama, terutama dengan jajaran cast-nya yang muda-muda ini ya, yang sekolahan ini. Gue melihat bahwa ini kompak, bahkan sampai sekarang pun mereka masih kompak, masih sering main bareng, ngumpul bareng, ngumpul di kantor IDN segala macam. Jadi ya seneng lah, selalu dapat energi baru, selalu dapat teman baru, saudara baru, keluarga baru gitu. Nice. Boleh cerita dikit nggak nih kalau ngomongin tentang peran-peran dari masing-masing aktor gitu ya? Boleh perkenalkan nanti bakal main sebagai siapa dan karakternya tuh bakal seperti apa sih? Kira-kira gimana? Gua di sini berperan sebagai Kojuna, yang dimana Kojuna ini adalah keturunan Chinese Medan. Dia itu adalah makelar jual beli motor. Saya di sini sebagai Tony. Dan Tony itu salah satu teman yang
Roy ketemu pertama kali gitu. Jadi pas dia ke Serang terus ke sekolahnya ketemu Andi dan Tony yang sudah temenan dulunya gitu loh. Dan kita geng bandelnya Roy gitu loh pas di sekolah. Nama RAT. Jadi di sini gue memerankan karakter Edi, salah satu pemuda Serang, anak asli Serang yang bertugas menjadi ketua OSIS di sekolahnya mereka gitu. Jadi gue memisahkan dua kubu ini, ada kubu RAT sama Borsalino yang dimainin sama Biawan Dullah, jadi yang karakternya Dullah. Ya gue berusaha misahin mereka yang sulit lah kalau dijelasin. Saya berperan sebagai ayah Ani. Ani itu salah satu cewek yang dideketin sama Roy. Saya jadi bapaknya. Jadi setiap kali Roy mau ngapel tuh ketemu sama bapaknya, sehingga ada satu hal yang membuat konflik antara bapak Ani dengan si Roy. Halo, aku Aldo Gudel di sini di film Balada Si Roy berperan sebagai Somat. Somat itu salah satu geng motor juga. Dia punya toko warung kopi lah, warung kopi di sebelahnya. GG Speed itu diperankan sama Tanta Ginting, Wafda Saifan. Mereka tuh geng motornya Roy lah. Nah kalau kita ngomongin tentang Tony kita lo bilang ya kan, itu kan berarti lo menjadi salah satu sahabatnya dia gitu kan. Boleh ceritain dikit nggak sih tentang bagaimana lo bisa mendapatkan chemistry yang oke gitu terhadap masing-masing peran gitu kan. Kan ada Tony, ada Andi, ada juga ada seru nih ceritanya nih. Ya Roy-nya itu sendiri. Gitu. Tony sama Andi itu sebenarnya menarik karena gini. Film ini kan sebenarnya soal pemberontakan gitu loh. Salah satu tema terbesarnya gitu. Dan Tony dan Andi adalah orang-orang yang mungkin tanda kutip tergerus dulunya. Tertindas gitu hingga Roy datang. Dan jadi kalau misalnya tadi nanyain gimana chemistry bisa dibangun antara Roy, Andi dan Tony gitu loh. Itu sebenarnya lumayan refleksi dari gimana chemistry yang terbangun pas reading juga gitu loh. Antara gua, Jordi dan Abizar. Karena sering banget pas syuting, pas reading tuh Abizar sibuk. Jadi banyak yang ada workshop anjing, ada gini-gini, ada workshop bareng Feby segala macem. Dan di saat-saat itu tuh gua sama Jordi emang dibully sama Bio. Benar, itu benar, itu gue setuju. Tapi benar. Jadi pas di saat-saat itu juga pembangunan chemistry pun walaupun kita deket bertiga, ada unsur-unsur di mana gua sama Jordi itu sebelumnya udah ada banyak nih yang udah kita share gitu loh, momen-momen yang kita share yang intimate gitu. Dan pas Roy masuk gitu, Abizar masuk, kita jadi satu unit yang baru. Ya benar. Tapi apa yang ngebuat lo jadi bisa akrab banget? Maksudnya di filmnya itu kenapa kok si Roy bisa masuk, abis itu tiba-tiba jadi langsung akrab gitu? Karena gini, jadi Roy itu kenapa jadi temenan sama Tony sama Andi itu karena Tony sama Andi itu orang-orang yang kurang lebih 70%. Dalam artian mereka pinter banget enggak, bandel banget juga enggak. Dan mereka tapi punya gairah untuk wah gue capek nih di tempat ini gitu loh. Gue pengen ngedobrak, tapi nggak punya orang yang bisa ngelakuin itu. Yang ngebakar apinya. Ya, apinya kita adalah minyak gitu loh. Dan tapi pas si Abizar si Roy masuk tuh, meledak. Satu lagi ngomong pertanyaan buat Marcel nih. Berapa lama jadi itu untuk bisa akhirnya menggunakan logat apa tadi? Cina Medan ya gitu jatuhnya. Itu akhirnya berapa lama tuh? Gua sejujurnya karena scene gua nggak terlalu banyak, gua mau berterima kasih sama temen gue yang ngajarin David Beat. Gue ditantang kan sama Mas Fajar, lu kasih sesuatu karakter yang berbeda, yang dimana di sini sudah ada Cina Jawa, ya gua lu mau Cina apa? Gue disuruh kembangin. Gue berpikir, gue ngobrol juga sama salah satu pemainnya si Wafda. Jadi apa yang enak ya? Terlintas lah jadi orang Cina Medan. Gue sampai nelpon beberapa temen gue yang kayak orang Cina juga, tapi mereka nggak ada yang nemu logat Cina Medan pas. Akhirnya gue ngobrol sama istri gue bilang David Beat. Langsung gue DM, Bro, bagi nomor dong, gue mau tanya apa? Gue butuh masukan lo ini gimana untuk cara dialog logat Cina apa segala macam. Itu kan banyak kalau logat Cina lu ya. Oh kayak gitu-gitu. Lu olang lu ya, lu nggak bisa ngomong R. Jadi gue manggil Roy aja, bukan Roy, Loy. Loy. Terus ada beberapa ya kalau kalimatnya di dialog gue agak panjang. Gue kirimin dialognya ke dia, suruh dia yang ngartiin. Lucu ya. Oke begini bang. Lebih kayak begitu. Iya bener. Jadi ibaratnya lo riset juga, lo nanya orang di sekitar lo juga. Betul. Gitu kan. Dan
akhirnya ada satu adegan yang dimana tiba-tiba itu hujan, yang Mas Fajar nyuruh gue lu improve pakai logat Chinese Medannya, tapi bilang cuaca nih udah hujan, mau gimana? Wah, gue yang kayak, gue udah terpaku main hati. Lu kasih tahu nih cuaca lagi global warming, tapi dengan bahasa logat Cina tahun 80-an, nggak mungkin ada global warming kan ngomongnya. Gokil. Jadi gue ngomong, gue lupa ngomong apa karena spoiler juga kalau gue ngomongin. Ya udah, kita diem lagi ya. Jadi intinya kita nggak pernah tahu di lokasi kejadian seperti apa, tapi ditantang terus sama dia untuk kita berkreasi. Tapi selain bahasa, kira-kira ada challenge lain gitu pada saat lo lagi syuting? Ya ngadepin kita kayaknya deh. Challenge lain ya betul. Ngadepin kita challenge kan. Challenge-nya sama waktu itu ada kesusahannya, kita syutingnya pas lagi di tengah pandemi. Oh iya, karena ini udah 2 tahun lalu ya. COVID kan yang dimana sebelum berangkat tes, nyampe lokasi tes, mau masuk set tes. Iya. Itu rasa swab dari sakit sampai nggak sakit. Tapi ini seru ya. Jadi memang dibuat setelah 2 tahun penantian. Iya, betul. Keluar. Beneran 2 tahun loh, karena kita ngerayain ulang tahunnya Jordi tuh. Waktu masih reading. Oh gitu. Terus kita syuting. Ya. Jordi ulang tahun lagi. Sekarang Jordi ulang tahun kemarin baru mau tayang. Jadi bisa tunggu, gue mau nanya. Apa kalian semua udah pada nonton nih? Udah nonton. Gue doang belum loh. Gue penasaran. Makanya gue yang kalau dibilang di sini, udah nonton Mas. Udah di Jav. Nah, yang paling penasaran di sini adalah gue, karena gue sama sekali belum nonton. Oke. Selama 2 tahun. Iya, maksud gue di antara cast ini. Tapi kayak gue ngeliat scene lu deh. Serius lu gue dibuang? Gue udah capek panjang lebar di sini. Lu ngapain kali gue? Gue ngeliat tapi cuma 1 scene. Yang lewat itu doang kan? Iya. Nggak ada dialog lagi. Oh, ada gue scene gue lewat, orang tahu. Gue tahu gue ada. Makin deg-degan kan? Nggak, gue tahu scene gue penting, nggak mungkin di-cut. Benang merah soalnya nggak mungkin di-cut. Iya, si Balada Siroi ini sebenarnya udah tayang di beberapa tempat. Yang pertama di Jakarta Film Week, kemudian yang kedua di Bali Makarya, dan yang terakhir kemarin di Jav. Iya. Jadi memang tinggal nunggu gongnya nih bisa ditonton rame-rame di seluruh Indonesia dan amin luar negeri. Dan tapi yang udah nonton di festival jangan khawatir, di layar lebar nanti di bioskop itu versinya beda. Gitu. Jadi versi festivalnya sama versi bioskop beda. Beda. Akan lebih greget lagi. Siap. Jadi yang udah nonton tetap harus nonton lagi karena beda banget. Tadi ngomong-ngomong greget sama ngomong-ngomong udah kebanyakan Sunda tuh, sebenarnya Balada Siroi mungkin salah satu yang strong point-nya ya menurut gua tuh, film ini banyak fresh point-nya gitu loh. Jadi kayak contoh tadi kebanyakan Sunda, kita masukin aksen-aksen yang berbeda, jadi beragam. Seru, pemberontakan, deg-deg berantem, tiba-tiba komedi. Jadi banyak gitunya, banyak dinamika freshnya tuh banyak di dalam Balada Siroi. Nah ini sebagai pertanyaan terakhir, karena abis ini gue pengen ngobrol sama Roy-nya juga gitu kan. Nggak usah. Percaya sama gue, jangan ngobrol sama Roy. Oke, ini pertanyaan terakhir gue adalah gini. Ceritanya Balada Siroi ini tentang apa sih kira-kira? Gue ngasih alasan aja ya. Gue ngasih alasan kenapa kalian harus nonton film Balada Siroi, karena menurut gue ini film yang penting untuk ditonton karena ini paket komplit dari seluruh genre yang ada gitu. Dan ini juga sebagai time capsule untuk ngelihat tahun 80 tuh kayak gimana sih itu sih. Jadi film penting untuk sinema Indonesia ya. Film ini tuh tentang pendidikan juga. Jadi belajar tuh bisa dari mana aja source-nya juga gitu. Jadi kita tidak mengencourage untuk orang membolos, tapi dimanapun kalian berada itu kita bisa belajar. Itu kita encourage di film ini juga. Terus habis itu juga dari sisi relatability-nya, semua orang tuh mencari jati diri. Semua orang pernah mencari jati diri. Mau di tahun 80-an, 90-an, 2000-an, Gen Z sekarang itu selalu mencari jati diri. Nah, di film ini kita dikasih lihatlah mencari jati diri itu ada banyak caranya. Jadi dari masing-masing dari kita tuh mencari jati diri. Yang gue suka dari film ini itu dia tidak tidak mengejudge siapapun. Kita nggak tahu siapa yang baik dan yang jahat di sini. Karena semua punya backstory-nya masing-masing. Itu yang penting. Ada 2 sisi lah. Setiap orang tuh ada 2 sisi. Kita nggak bisa ngejudge mana yang baik mana yang jahat di sini. Kalau film Balada Siroi ini hanya bersetting di 80-an, tapi kalau kita nonton Gen Z tahun anak-anak 90, 80 akan berasa kalau itu memang itu gue. Roy itu bisa siapa aja. Roy itu itu dia maksudnya. Roy itu bisa siapa aja. Gue bisa mewakili karakter kayak gue nonton nih Andi gue banget nih gitu. Siapapun karakter di situ. Gue bisa nggak nambahin? Bisa kan? Bisa kan? Jadi siapapun yang nonton itu akan ngerasa kalau itu tuh gue. Iya. Bukan karena 80-nya atau apa. 80 hanya bercerita tentang
setting di 80-nya, tapi ceritanya semua kalangan bisa masuk. Ya. Tapi itu pinternya dari novelnya juga ya, maksudnya bahkan untuk karakter Roy pun juga lintas gender juga, dalam artian gini loh. Ini tuh bukan film yang laki banget atau yang perempuan banget atau yang romantis banget, enggak. Semua orang itu pengen memberontak, semua orang itu pengen menghancurkan penindasan gitu loh. Dan ini sebenarnya tema terbesar dari film ini adalah orang-orang yang unjust gitu. Dijatuhkan gitu loh. Karena bahkan dan menurut gua dari zaman dulu sampai 500 tahun dari sekarang pun juga selalu ada penindasan yang selalu harus dihancurkan gitu loh. Dan ini film ini sebenarnya tentang itu ya. Cuman bungkusnya seru gitu. Oke. Pas banget. Gua nggak perlu nambahin. Iya. Udah all in ya? Udah. Kita kalau serius panjang kan? Lumayan. Oke, kalau kita bakal nonton pastinya nanti tanggal 19 Januari. 19 Januari di bioskop. Yes. Oke, kalau gitu kakak terima kasih banyak pastinya udah ngobrol-ngobrol barengan sama kita di Opal. Dan sekarang kayaknya kita pengen ganti ruangan nih, pengen ngobrol barengan sama Roy-nya langsung. Let's go. Wah, di tempat podcast ada siapa aja nih? Ada Kes-Kes dari Balada Zero. Boleh kenalan dong satu-satu nih. Hai, gue Jordi sebagai Andi. Hai, gue Abi sebagai Roy. Gue Bio sebagai Doa. Oke, nah kalau tadi kan gue udah ngobrol-ngobrol juga nih barengan sama Kes Balada Zero yang lain. Oh iya, KW kan? Bukan, parah banget nih. udah ngobrol duluan. Iya, bisa dibilang nih ada protagonis dan antagonisnya nih, ya kan? Yang gue lihat tuh ada Roy-nya, terus ada Dulanya juga yang memang bisa dibilang nih berantem kalau pada saat di trailer gitu kan. Nah, boleh ceritain sedikit nih tentang peran-peran kalian masing-masing. Kira-kira peran-peran kalian tuh sebagai apa dan mungkin ceritain dikit lah tentang background dari karakternya. Andi ini adalah teman pertamanya Roy di Serang. Jadi waktu Roy pertama kali datang ke Serang, masuk ke dalam sekolah, gue dan Tony yang menyambut Andi. Oke. Dan dia langsung yang kayak, weh, temen gue. Gitu. Roy itu apa ya? Dia pindahan. Dia itu sebenarnya bukan asli Serang. Dia tuh dari satu kota, dia pindah karena kewajiban harus mengikuti ibunya. Dan itu ya teman pertamanya adalah Andi sama juga Tony berdua. Oke, siap. Jadi ibaratnya Roy ini adalah orang yang baru pindah gitu dan kan. dari pertemuan itu kita memulai petualangan yang baru. Oke. Petualangan. Petualangan yang baru. Oke. Jadi mereka tuh cuma jadi mereka tuh cuma bandel-bandel doang sebenarnya. Kalau nggak ada saya. Saya yang bikin mereka stres. Oh iya. Mereka stres terus akhirnya jadi temenan. Karena kenapa Andi bisa mau temenan sama Roy, karena dia satu-satunya orang yang berani ngelawan Dula gitu. Akhirnya Andi ngerasa punya suara yang sama gitu. Emangnya kalau boleh tahu nih, emang Dula tuh se bangor itu ya, Pak? Kalau bisa nggak usah hidup aja. Bangor sebenarnya enggak, tapi nyusahin orang. Iya. Iya, ngeselin aja gitu gue ngeliat di trailernya. Iya. Baru di trailer, nonton ntar belum filmnya. aslinya juga. Oh iya. Aslinya lebih ngeselin sih. Iya. Tapi kalau gue ngelihat atau gue denger desas-desusnya gitu ya di balik layar, katanya tuh lo nih harusnya berperan sebagai orang yang lain gitu. Jadi gue denger Bio harusnya jadi Roy. Bukan, Joe tuh anjingnya. Joe anjing. Gak apa-apa. Oke. Belum nonton. Iya, belum nonton. Iya, benar. Oke, jadi harusnya Bio itu jadi Roy katanya. Harusnya. Terus katanya lo juga harusnya jadi Dula. Jadi Andi gue. Beneran. Gue dikasih jadi Andi. Lah, gimana tuh ceritanya? Dia jadi Dula. Iya, dikasih jadi Dula. Lah, gimana tuh? Gitu. Nah, kalau kelanjutan ceritanya kita nggak tahu karena semua di produser dan juga Mas Fajar. Oke. Kalau kata Jordi Pranata dulu pertama kali pas reading, karakter tuh yang memanggil kita. Betul. Kata gue ya. Gue ingat banget dia ngomong kan. Ingat gak lo pertama kali kita reading pertama kali? Iya. Tapi emang iya sih, waktu di tawaran pertama gue diminta untuk dicoba jadi Roy dan Dula. Terus Bio dicoba menjadi Roy. Terus justru Abizar diminta jadi Andi. Tapi ya karena karakternya memilih kita, jadinya ya seperti ini formasinya gitu.
Untuk penemuan karakter itu cukup memakan waktu yang panjang ya sebenarnya. Oke. Nah, lihat tadi di switch semua gitu kan. Iya, ibaratnya settingnya di tahun 80-an. Yes. Katanya banyak nih, kalau tadi cast-cast yang lain juga pada bilang agak susah gitu ya untuk ngerisetnya karena udah di Serang, harus pakai Sunda Serang juga. Abis itu katanya harus riset tahun 80-an anak SMA kayak gimana gitu kan. Kalau buat kalian sendiri gimana tuh challenge-nya untuk mendapatkan peran masing-masing? Sebenarnya sama ya. Karena emang iya kurang lebih sama karena emang setuju. Iya, universe-nya di situ gitu. Iya. Karena kita di dalam satu lingkungan yang sama-sama anak SMA, sama-sama punya jiwa-jiwa memberontaknya itu gitu. Mungkin yang lebih baik dieksplor adalah terhadap sikap karakter masing-masing sih. Gitu. Secara teknis memang bahasa agak lumayan challenging. Dan Sunda di daerah Serang kan bukan Sunda Bandung gitu. Jadi ada beberapa kata yang loh itu artinya bukannya ini ya gitu, kayak dia. Dia itu kan kalau di kita ya dia itu kamu, tapi kalau dia di kita tuh apa artinya? Sama kamu. Enggak, bukan dia. Bukan ya kan? Dia kita. Oke. Kita tuh malah saya. Iya, jadi ada sedikit-sedikit yang bikin kita bentar dulu. Ini artinya sama atau enggak nih gitu. Iya. Nah, selain lokasi pastinya waktunya 80-an gitu kan. Iya, latar 80-an. Kalau lo bisa milih ya, lo tinggal di 80-an apa sekarang? Sekarang. Kenapa sekarang? Karena betapa minimnya informasi di tahun 80-an. Jadi menurut gue sekarang lebih seru karena kita bisa memfilter apa yang kita terima informasinya dibanding tahun 80-an. Oke. Kalau gue pengen coba flashback ke 80 sih. Lo pengen 80-an, kenapa tuh? Gue pengen ngelihat keadaan Jakarta dan Indonesia tahun 80-an tuh kayak apa sih? Yang sungainya katanya masih mengalir, walaupun nggak tahu ya masih jernih atau enggak, tapi sungainya mengalir, terus belum ada polusi. Cuman kalau disuruh milih ya gue maunya tahun sekarang. Lebih bebas bersuara soalnya. Nice. Kalau lo gimana nih? Gue pengennya tahun sekarang sebenarnya sekarang karena tahun depan. Gue bisa nggak tinggal di tahun depan? Gue bisa nggak 2050? Future ya. Iya, Future. Bisa nggak di masa depan aja? Wah, bervisi. Keren. Sekarang karena apa ya? Karena yang gue pikirin, jadi gue ini anaknya suka explore gitu kan. Mungkin kalau di zaman-zaman itu, mungkin gue belum bisa untuk memenuhi kebutuhan gue sebagai orang yang suka kesana sini gitu. Contoh dari finansial dan lain-lainnya. Karena mungkin sekarang karena udah banyak banget media yang bisa Newport itu semua gitu kan. Nah kalau tadi juga kan gue sempet ngobrol-ngobrol. Jadi tuh Balada Sirawe ini kan dari novel ya, yang setahu gue ya. Dan pastinya udah ada pembaca berarti kan jatuhnya udah ada pembacanya. Mereka pasti punya ekspektasi, especially untuk jagoannya si Roy gitu kan. Betul. Nah kalau buat lo sendiri gimana nih? Apakah itu pressure untuk memenuhi ekspektasi dari pembaca atau lo ngelihatnya kayak gimana? Pressure banget. Cuman kan di satu sisi pun dari pihak produksi pun juga udah menjelaskan dan juga dari Mas Gol Agungnya sendiri juga menjelaskan bahwa kita nggak bisa memenuhi semua ekspektasi orang-orang dan pembacanya karena yang pasti diskusi antara Mas Gong, penulis dan juga Mas Fajar itu pasti beda. Dan pressure banget bagi gue karena apakah gue bisa berhasil memerankan karakter ini, menghidupkan karakter ini apa enggak? Kalau masalah ekspektasi sih ya udahlah itu ekspektasi masing-masing. Ya udah lah ya. Ya udah gimana? Gitu, yang penting versinya yang udah gue kembangin berhasil apa enggak. Amin. Tapi kalau misalnya kita obrolin tentang scene berantemnya, scene actionnya gitu ya, kira-kira bisa ini nggak sih tentang lo latihannya gimana, terus juga pastinya lo harus menguasai seperti apa, tuh kayak gimana tuh? Seru banget. Iya seru banget karena beberapa dari kita kan nggak pernah fighting ya sebelumnya, jadi kita latihan dari nol benar-benar. Terus dari yang paling penting ada latihan fisiknya sih sebenarnya, karena kan kita kalau syuting tuh nggak yang satu take, kita pasti ulang-ulang. Ada shot dari sini, ada shot dari sini, dan kita harus melakukan gerakan yang sama dan kita hafalin gitu. Dan itu seru banget karena ya kita beneran 1,5 bulan selesai reading, kita latihan fisik. Segala macam kita apalin gerakan kita, terus dia kepukul lah, gue kepukul lah. Iya beneran, jadi kayak jadi beneran pingsan gitu. Terus gue kayak aduh gimana nih, kena lagi. Aduh lagi. Lo kenapa bisa pingsan? Tapi apa yang terjadi? Emang timing gue salah. Ya kita sama timing. Ya udah sama-sama capek, terus agak gelap. Ya banyak lah faktornya dalam adegan fighting ya, kayak nari sebenarnya.
sebenarnya kan. Oke. Kalau sama-sama ngalir gitu loh. Kalau misalnya satu salah ya salah semua. Salah dua-duanya gitu. Iya. Satu kena satu mukul gitu kan. Iya, kena. Lu lebih milih berantemnya apa cinta-cintaannya nih? Yang kayak gini-gini. Oh, berantem. Gimana ya? Karena kayak ngebangunnya tuh kayak oke, pelan-pelan sama-sama halus, sama-sama ini. Cuman kalau di fighting tuh kayak oke, lu kita sama-sama tahu lu bakal gini, gua bakal gini. Bisa gak lu? Kayak tensionnya tuh sama-sama tinggi. Tapi memang berarti fighting itu kayak apa ya? Ada adrenalinnya kali ya yang akhirnya karena draining juga kan. Apalagi ada satu scene yang gue sama dia tuh bener-bener ngeluarin semuanya gitu kan. Bener-bener semuanya karena udah sama-sama capek dari pagi ketemu udah hampir jam malam, udah malam banget. Terus hujan dan lain sebagainya, energi bener-bener keluar banget. Dan di situ kita sama gue sama dia bener-bener ngeluarin semuanya, bener-bener kayak udah real gitu loh. Iya. Berarti kayak berantem beneran dong, enggak? Bisa dibilang lebih safety aja tapi. Ya kita nonton aja. Tapi kalau ngomongin tentang apa ya? Kalau lu kan ibaratnya manusia gitu kan. Ada kamera ya lu tahu gitu. Bisa ada mikrofon bisa ngomong. Dia juga tahu loh. Dia juga tahu. Iya. Anjing kita pintar banget. Seadanya. Gue kalah pintar. Dan dulu kalah anjing. Iya, kalah anjing gue. Makanya dia yang dapat castingnya. Oh gitu. Bisa ceritain gak tuh gimana bondingnya barengan sama Jonya, terus juga gimana pas syuting gitu prosesnya? Untuk bonding sebenarnya itu lumayan apa ya, di luar pikiran gue sih, di luar ekspektasi gue. Karena pun dari kipernya, dari trainernya, dia ngomong dia ini anjing yang cuek gitu, anjing yang nggak begitu suka sama orang-orang baru. Cuman nggak tahu kenapa pas kenal sama gue jadi segampang itu buat deket, buat akrab gitu. Ya mungkin gini, karena hewan itu punya naluri yang beda sama manusia gitu, yang gue percaya gitu, dan dia bisa ngerasain hati menurut gue. Iya, jadi memang udah ada ya bisa dibilang basicnya gitu ya, dimana kayak lo memang suka sama binatang, jadi lebih gampang gitu ya buat bondingnya. Tapi kalau buat syutingnya, tapi waktu pada saat syuting yang ada Jonya emang yang kita aja manusia kan moodnya harus dijaga, tapi kalau anjing kan nggak bisa kita jaga. Jadi ada beberapa scene yang simpel tapi makan waktu yang lama karena moodnya lagi. Nah, nanti gue jelasin. Nah ini nih, part ini nih ya. Kadang dia melipir kemana, dia. Itu gue dari jam 7 pagi sampai jam 1 siang naik sepeda doang. Serius. Sepedanya aja sampai ngambek. Iya. Sumpah ada pernah marahin sutradara nggak bisa. Oh gitu. Karena nggak mungkin marahin anjing dong. Nggak bisa. Sepeda nggak mungkin. Lu bayangin base camp tuh anjing itu punya AC. Minum dia tuh wajib air dingin. Lo mau jadi Joe gitu kan, buat Bio mau jadi Joe. Tapi kalau lo berdua mau jadi siapa? Kalau bisa casting jadi yang lain. Gue pengen jadi Dula. Setelah gue tahu gambaran Dula, kayak ternyata seru juga ya. Gue kayak makin penasaran ada gak sih sisi dia yang bisa gue kulik lagi gitu. Kalau lo Dula, kalau lo gimana? Gue pengen jadi Eddie sih. Jadi Ani dia. Wow, jadi Ani. Jadi Ani kalau bisa ya. Soalnya kalau gue tuh lebih deket karakternya ke Eddie. Kalau Jordi milihnya mau jadi Eddie, ya kan? Kalau Abizar maunya jadi Dula. Kalau Dulahnya mau jadi Joe. Gitulah. Boleh. Satu hal lagi nih, ya kan? Kan kalau kita ngomongin tadi Jordi bilang kan lo mau jadi Eddie gitu kan. Tapi kalau buat lo sendiri lo milih geng mana nih? Rat dong. Oh kenapa tuh? Kenapa? Karena Rat itu gak pretentious. Kita real. Kita real. Gue gak ada gengnya lagi. Lu sendiri kan. Lebih real, lebih manusiawi. Dan memang kita ingin memberontak terhadap hal-hal yang seharusnya tidak seperti itu gitu. Oke. Jadi RAT ini adalah sekumpulan anak yang memang mau mencari keadilan lah gitu. Ya gue relate ke RAT dong dibanding Borsalino Pretensius. Waduh. Kalau geng lo apa Borsalino ini kayak gimana sih? Kalau boleh ceritain sedikit gitu. Nggak ada, kita bikin geng biar keren aja. Oh iya. Dia bikin geng soalnya jualan pomade. Banyak alasan. Aduh. Geng karena kita keren. Sekarang gue mau nge-challenge lo. Karena kan lo tadi bilang lo mau jadi Dula kan. Nah, boleh nggak lo kasih tahu kenapa Opal geng itu harus nonton tapi dengan gayanya Dula. Pakai bahasa G. Kenapa kalian harus nonton Balada Si Roy? Iya lagi. Karena sebuah pergerakan. Ngeri. Kita sound effect.
Buat kalian semua yang nggak tahu gitu apa yang mau kalian mulai dalam perjalanan hidup kalian, mungkin ini bisa jadi saran sih, bisa menjadi sarana. Cuman nggak harus juga. Tapi kalau kalian nggak nonton, Oke. Ya pastinya terima kasih banyak untuk kasih juga teman-teman sudah mengundang dan atas waktunya. Definitely kita pasti bakal menonton sekali lagi. Opal Geng di luar sana boleh ditonton Balada Si Roy tanggal 19 Januari 2023. Ya, oke kalau gitu. Sekali lagi nama gue Willy Winarko dan gue menjadi host hari ini. Jangan lupa buat share video ini, jangan lupa buat like, comment, subscribe di channelnya Opal. Alright Opal Geng, sampai bertemu di podcast berikutnya. Bye bye.